ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Nah, tak kenalno ya Cak Ning yo, narasumber kita iki saking komunitas Jagat Putih Yoni Nusantara. Halo, assalamualaikum Cak Arif, Cak Roni, kalian Ning Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuwun sampun rawuh, tapi Ning Sri boleh lebih deket lagi dengan Oh ya, tunjukannya ini ya. Ya, termasuk Cak Arif dan juga Cak Roni berbagi. Nggih. Matur nuwun sangat sampun rawuh hari ini, sehat semuanya ya. Nah, ini tugasnya ini apa? Maksudnya yang secara nyata ini kalau untuk kebaikan kita masing-masing diri kan punya kewajiban untuk melakukan kebaikan. Tapi Iya. kalau untuk di komunitas ini tugasnya ini apa sih sebenarnya? Saya boleh jawab ya. Nggih, monggo. Nah, mohon maaf, tugasnya kita bantu orang yang sakit khususnya. Tugasnya bantu orang yang sakit ya. Ya, sakit dalam macam-macam. artian apa nih? Sakit non medis utamanya dengan bantuan doa dan dalam bentuk yang nyata. Oke. Salah satunya kanker, tumor, kerasukan, ketempelan setan, Oke. kena guna-guna, terus penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan medis. Oh, penyakit Yang tidak yang disembuhkan dengan tidak medis. bisa disembuhkan dengan medis. Dari kanker ganas ataupun apa aja bentuknya. Dan kita punya tempat padepokan di wilayah Pasuruan dekat Lawang. Itu kita menyediakan tempat gratis seumur hidup. Padepokan di Lawang. Lawang dekat Pasuruan, Purwodadi. Oh, di Purwodadi ya. Iya. Di Purwodadi. Itu bentukan padepokannya itu kayak gimana itu? Kalau kita mau berobat kan adanya misalnya ke rumah sakit atau misalnya kita lesu kan ada yang mijit gitu ya. Kalau padepokan ini gambarannya gimana sih? Kalau misalnya cara mau ke sana nih, itu gambarannya itu ada apa? Cuma di situ ada mandi, kamar mandi yang disebut kamar mandi suci. Jadi pasien semua harus bersuci diri sebelum kita proses penyembuhan. Nah, dalam penyucian ini otomatis setelah itu didoakan. Nah, ada juga nanti kalau memang posisi pasien itu yang berat-berat, kita siram sendiri dengan selang atau kita mandikan dengan air garam dan macam-macam ya. Jadi proses di situ bagi yang berat baru penanganannya bentuk seperti itu. Tapi yang tidak berat cukup dimandi. Masya Allah, betul itu nggih. Dibuktikan ada nomor teleponnya, saya tidak kenal dari RRI. Cak Ning, ini mungkin ya Cak Ning membutuhkan nggih. Monggo ya, karena terbukti karena ini di Pro 1 ini sik tangga dhewe ngono berarti Pak. Untuk bapak-bapak dan ibu Cak Arif, Cak Roni dan juga Ningsi sudah pernah hadir berarti ya di RRI dan siaran di Pro 1 dan kebetulan ada yang ingin dibantu lah ceritanya ya untuk melakukan pengobatan secara doa tadi. Bisa langsung dari siaran ini bisa langsung. Oh, bisa. Bisa Oh. dicoba, mungkin kan nggak ada settingan. Iya. Kita nggak ada briefing sebelumnya. Nggak Ya apa-apa. kan? Kan nggak ada settingan yang lebih kelihatan normal. Betul. Tidak ada settingan sama sekali loh Cak Ning nggih. Oke Cak Ning, kalau misalnya ada pertanyaan monggo nggih bisa gabungan sekarang juga boleh di 0315462961 atau bisa gabung lewat WA di 089 602111968 Cak Ning nggih. Monggo kalau ada pertanyaan karena ini adalah mediasinya itu dengan cara berdoa ngoten nggih. Dan seperti ada contohnya bahwa pendengar Pro 1 sudah ditangani. Nah, untuk ditangani secara itu tadi ya melalui padepokan kan ya yang Ibu Nana tadi itu atau lewat telepon Pada waktu itu kan dari telepon. ya Karena gini, caranya kita ini kalau dari telepon nggak bisa kontak, waktunya juga lama. nggih Ya, kalau dari telepon bukan dari seperti ini online ini ya, nggih itu menyita waktu. nggih Terus kalau di
padepokan kita lebih jauh lebih tenang. Jadi pasien itu harus mandi putih dulu. Nah, kebetulan mandi putihnya sudah bisa dilaksanakan. Kalau memang berat harusnya seperti itu. Gunana itu harusnya pakai biji atau pakai itu disiram untuk memakan energi. Mengeluarkan energi negatif ya. Negatif. Nah, di situ kalau memang itu dilakukan pada waktu itu Gunana enggak pakaian lengkap, sehingga kita apa adanya mandi aja. Jadi hasilnya pun bisa dilihatkan asalnya tidak bisa menyerta sama sekali. Belum 20 tahun ya itu sudah kelihatan cahaya. Ada nomor teleponnya, ada dari pihak RRI. Tidak settingan. Mungkin videonya kalau menanyakan. Gitu. Ini kayaknya kalau mau namanya juga usaha ya. Usaha setiap orang mungkin ada keluhan masing-masing orang ya kan bisa 031546291 atau bisa gabungan lewat WA di 089621111968. Ada tambahannya gratis. Gratis. Sama hidup. Gak usah takut sih mau telepon deh bayar. Ini dari yang mau bergabung ini kita coba tanya dulu nggih. Halo Sugeng Enjang. Nggih, monggo. Sebentar ini kita kenalan dulu. Ini dari siapa ini? Dari Pak Budi. Pak Budi, di mana Pak Budi? Di Kenjeran. Kenjeran. Monggo Pak Budi, kita sareng-sareng kalian narasumber komunitas Jagat Putih Yoni Nusantara. Nah, komunitas ini adalah punya padepokan di mana ini akan menyembuhkan keluhan pasiennya dengan metode doa dan ada lain sebagainya, misalnya bersuci ngaten nggih. Nah, tapi akan kita jelaskan lebih lengkapnya dulu lagi. Tapi kalau Pak Budi mungkin ada keluhan apa yang mungkin bisa nanti ini bisa mendapatkan penanganan, soalnya dari komunitas ini nih siap membantu menyembuhkan dengan gratis ya, betul ya? Gratis selamanya. Gratis selamanya. Nah, Masya Allah ini memang sesuai dengan motivasinya adalah memberikan amalan yang baik ya, memberikan manfaat untuk orang lain. Oke Pak Budi, mungkin ada yang ingin dikeluhkan boleh? Gini Pak. Pak Budi boleh untuk jauh dari radionya ya, soalnya Niki feedback Niki. Nah, bagus. Oke. Waalaikumsalam Pak Budi. Anu Salam Surabaya. tutu Siap. jalannya yang kita tidak sangat lihat. Apa lagi bisa? Dengan izin Allah Pak Budi, kalau Allah menghendaki, contoh seperti ibu yang kemarin dan contoh yang lain-lainnya banyak. Jadi kalau Allah menghendaki bisa, bukan saya yang bisa menyembuhkan tapi Allah. Itu intinya. Dan kita juga lintas agama, suku, bangsa. Jadi agamanya apa aja monggo, baik sukunya apa aja monggo. Ini yang akan datang mau umurnya 29. Setelah ini akan datang di Padepokan di Jatisari, orang dari Ponorogo. Pak Budi sudah ada telepon. Alamatnya monggo nanti. Untuk alamat kami bagi ini mungkin bisa dicatat. Dusun Penjalinan, Penjalinan, Penjalinan. Penjalinan, Penjalinan. RT 3, RT 3, RW 2, RW 2, Desa Desa Jatisari, Jatisari, Jatisari. Kecamatan Kecamatan Purwodadi, Purwodadi, Kabupaten Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah. Intinya di sebelah baratnya Balai Desa Jatisari. Oh iya, iya. Ini arah yang ke Lawang, perbatasan antara Pasuruan dengan Lawang.
Sami-sami Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nggih, monggo. Komunitas kita ini jumlahnya banyak, Nggih. bukan seluruh Indonesia, bilang begitu. Tapi mantan pasir-pasir Nggih. itu harus mau begitu. Nah, kebetulan yang di sebelah saya ini Bapak Lurah Arif, mantan lurah. Wah. Dan ini Eh, dari Mojokerto. Nggih. Jadi pada waktu yang lalu kita sudah ada dokter klinik. Nggih. Beliaunya yang banyak bantu sampai jumlahnya 54 kali. Kalau total gitu orang ya, pasien itu ada sekitar 5.000 lebih. Total dari awal dibentuk atau saat itu? Awal Di total itu udah ada database itu 5.000 lebih 5.000 pasien, 5.000 lebih nih. ada data tertulis, Oh, Pak, ada iya, alamat iya, iya. tertulis. Sampai di pihak kepolisian pun kita baksos diwaringin ano. Iya. Ini dengan barik juga ini. Heeh. Terus ada juga baksos di Unsur. Unsuri Hmm. Universitas Bela Diri. Oh. Kalau yang disampaikan yang lain-lainnya ya sangat banyak. Oh iya, iya. Waduh, sampai 5.000 pasien. 5.000, ya. Jadi apa ya? Misalnya kan orang itu kalau misalnya diobati dengan gratis, pasti kan pikiran ini ku, aduh temen tak gratis itu yang Nah, pertama. biasanya gitu. Ah, ah. Kalau dari yang Monggo dijelaskan. Nah, Ya terima kasih Mas Andrea. Oke. Terima kasih saya anggota tim Jagat Video Nusantara. oke. Mas Chandra, awalnya saya juga merasa kok bisa. Mm-mm. Sebelum saya ikut wonten ini Jagat Video Nusantara itu. Mm-mm. Ya dalam pengobatannya saya itu merasa terharu karena apa? Orang yang sakit seperti stroke sudah 6 tahun 8 tahun nggak bisa jalan, hanya nggak sampai 5 menit sudah sembuh, bisa jalan sendiri. Saya heran gitu. Saya merasa kagum dengan hanya doa aja, hanya melakukan doa. Orang sakit stroke kalau digigit bisa lumpuh. Jadi kita ini hanya melakukan doa, minta sama yang kuasa. Bukan dari kita ini bisa menyembuhkan, enggak gitu. Memang benar, untuk pasien yang saya tangani bersama tim Jagat Video itu 5.000 lebih. Saya melakukan baksos di pondok, di tempat umum, seperti di balai desa itu, dari Surabaya sampai Jawa Tengah, Semarang, Ponorogo yang saya jalani. Itu pun gratis, Tis. Kalau dipikir Cak Chandra, Nggih. kita melewati tol ke sana itu Nggih. biayanya nggak cukup 1 juta. Nggih. Iya. Tol bayar, bensin ya betul. Tapi kita ini nggak mau menerima apapun dari pihak pasien. Untuk ganti bensin nggak ada. Gitu. Bukan ini nggak ada, tapi saya nggak mau. Dan itu kita ini memang sudah sepakat untuk membantu, menolong gratis Tis, tanpa dipungut biaya apapun. Gitu. Soalnya memang ya karena ceritanya menemukan ya beberapa komunitas itu Cak, ketika gratis ya itu seikhlasnya aja. Nah untuk orang yang mau ngasih ikhlas itu kan pasti mikir ya, maksudnya mikir akhirnya itu jadi mereka jadi ragu juga ini mau, aduh aku lah kayak dianggap gak pantas si opo kan gitu ya. Tapi memang dari komunitas Jagat ini sudah sepakat bahwa tidak mengeluarkan atau tidak membiayai atau menarik biaya sedikit pun gitu. Masya Allah gitu. Ini ada yang bertanya lagi nih kayaknya. Halo, Sugeng siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bunari. Kenendang, Pak. Kenendang. Tapi pun deh, mungkin. Dari Jagat Putih Yoni Nusantara. Oh, Ya ini adalah komunitas yang bisa menyembuhkan dengan perantara doa, tentunya menyembuhkan Gusti Allah nggih, tapi tentunya dengan ikhtiar, dengan melakukan doa akhirnya bisa menyembuhkan keluhan-keluhan gitu loh. kalau seandainya keluhan seperti bisul, seperti apa yang
cairan itu biasa. Sangat bisa Pak Hmm. untuk kanker tumor yang sebasa itu ya Pak ya. Ya. Jadi Terus medianya nanti gimana? mandi, Nanti medianya itu bagaimana? Mandi Pak, Mandi. mandi bersuci ngoten lah bahasanya itu. Ceritanya itu kayak bersuci, jadi mandi dalam artian itu ada ikhtiar untuk mensucikan diri gitu iya, ya. Heeh. disediakan. Disediakan. Jadi di padepokannya itu ada semacam itu kamar mandi khusus untuk bersuci gitu ceritanya. Enggak, maksud saya gini, yang disembuhkan dari RRI gitu loh, Mm-mm. bisa. Bisa, Iya. tapi kalau yang seperti itu Bapak, Mm-mm. Sewu, Mm-mm. ini harus di lokasi Pak. Kalau vertigo monggo, yang vertigo puluhan tahun, Oh, iya. vertigo, mungkin jantung, Mm-mm. paru-paru. Mm-mm. Nah, tapi kalau benjolan itu proses Pak, harus dengan ada media air. Harus ada media air kalau untuk yang kasus seperti itu. Tapi kalau untuk pusing kepikiran, biasanya kan pendengar kita tuh ada aja yang kepikiran, aduh bojoku ini, nah itu harus yang bojo itu bisa langsung tik ngono langsung apa namanya uteknya ini akhirnya butuh itu bisa didoakan ya Pak ya tanpa perlu yang bersuci tadi. Ya, tetap nanti prinsipnya harus ke sana Pak ya. Tapi kalau mau demo monggo. Jadi untuk yang vertigo lambung, sakit lambung, bahkan lumpuh pun kalau itu non medis, insya Allah diberi kemudian sama yang kuasa. Jadi itu dengan izin Allah, insya Nanti Allah insya Allah nek diselesaikan. enten rencang tahun lalu. Alamat itu kan kalau aku toh. Iya itu tadi alamatnya. Termasuk penyakit kulit Bapak, Iya. yang berkulit yang sangat berat itu bisa kita buktikan langsung. Jadi enggak usah nunggu pulang. Sami-sami Pak. Nggih, perhatian pun. Nggih. Kita anggap kalau yang Mas Andran Nggih, Pak. Sudah saya catat nomornya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pak Gunari. Tadi kan sudah dikasih tahu alamatnya. Kalau untuk kontak personnya Niki menghubungi siapa ya? Ya, nomornya ya nomor 08 08 51 51 00 00 222 222 375. 375. Dengan siapa Dengan ini? saya sendiri, Dengan Sri Ibu Sugiarti. Sri ya. Ibu Sri Sugiarti. Iya. Oke. Nah, ini ada yang gabungan lagi kita sapa nih. Halo, Sugeng Siang. Sugeng siang. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ela. Mas Chandra, Heeh. alhamdulillah masya Allah. Neng Ela niki tonggo dhewe lho. Oh nggih, nggih. Purwodadi Pasuruan. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ini ada yang saya mau tanya. Ini nih Mas Nggih. Chandra ya. Monggo. Saya kan punya teman Nggih. kelahiran 67. Nggih. Dia itu waktu itu masih bisa sekolah SD nanti kelas 6 Mas Chandra. Selanjutnya dia itu nggak bisa melihat sampai Nggih. saat ini. Nggih. Apakah bisa disembuhin juga? Apakah gimana? Nggih, cuma ngoten mawon Mas Chandra nggih pertanyaanipun. Iya. Nih Nggih. awalnya itu karena sakit atau apa ya itu awalnya itu? Kata dia itu gini Mas Chandra. Waktu sekolah itu mulai ngelihat itu sedikit itu nggak kelihatan, nggak bisa dipakai lihat gitu katanya. Waktu itu jadi nggak ada sakit apa atau mungkin demam gitu awalnya? Iya, aku nggak tahu juga karena dia tadi tak telepon itu nggak bisa Mas Chandra. Gitu kan kalau sama orangnya sendiri kan biar jelas gitu Mas Chandra. Gitu nggih. Nggih. Berhubung orangnya tak telepon berulang-ulang nggak bisa, cuman ini ada pertanyaan aja. Nggih. Kalau memang bisa nanti aku kasih tak ceritain orangnya gitu Mas Iya, Chandra. jadi bisa datang juga kan deket toh dari Iya, Prigen. iya. Teman saya itu jauh di sana Mas Chandra. Oh, jauh ya. Iya, nggak deket-deket sini enggak. Oh, gitu. Oke, tolong dijawab kalau memang bisa. Tapi sekarang dia usianya udah
57-an kalau Lika 56-an itu usianya. Usia dia itu nggak tahu kan semuanya itu dapat pertolongan dari Allah Mas Chandra nggih. Nggih. Matur nuwun, alhamdulillah. Kula mireng berita kados ngeten iki remen sangat. Mudah-mudahan usahanya selalu sukses dan berhasil. Amin. Nggih, matur Sama-sama itu. nuwun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu, jadi ada kasus temannya Ella tadi itu mengalami ketika usia masih kecil, ya kan tiba-tiba kayak buram-buram akhirnya nggak bisa melihat gitu. Kalau usianya sekarang sudah 57 tahunan. Nah gimana menurut Cak Arif, Cak Roni? Oke, sewu. Insya Allah kalau dengan izin Allah sudah beberapa banyaknya kita menangani. Kalau kita disuruh menyampaikan untuk 100% itu bohong. Tapi kalau ada perubahan, insya Allah pun saya pun yakin 100% ada perubahan. Dari tadi mungkin dari orang yang tadi tidak bisa melihat sama sekali, nol Ya. penglihatan, terus bisa lihat sedikit-sedikit, ini masya Allah itu udah niscaya banget, itu pasti bersyukur banget orang yang mengalaminya. Insya Allah begitu. Dan bisa dicek mungkin nomor teleponnya atau dikunjungi dari media, dari yang lalu dari perusahaan satu ya. Iya, persatu. Tidak ada sandiwaraan atau settingan, terus bisa dibuktikan ada biaya atau enggak. Oke. Terus ada cara pengobatannya dengan pijat atau hal yang aneh-aneh ya. Enggak ya, enggak ada yang Sama aneh-aneh, sekali. kan? Tadi ditanyakan langsung macam-macam. Kalau kita ini melakukan dengan betul-betul murni ya, lintas agama, suku, bangsa, ya mungkin tidak makan. Nah, ini gambaran padepokannya nih Cak nggih. Padepokan kalau untuk padepokan itu jam operasionalnya itu ya nopo jam berapa sampai jam berapa, hari apa. Terus kan kayak gini kan Cak Arif sama Cak Roni sama Ningsri ini kan tidak ada di tempat, kan? Itu di sana nemuin siapa gitu. Jadi untuk jam operasional kita buka jam 9 sampai dengan jam 12. Jam 9 Pagi sampai jam 12 siang. Oh, 9 pagi sampai 12 siang ya. Yeah. Istirahat 1 jam. Nanti mulai lagi jam 1 siang sampai jam 4 sore. Mulai lagi jam 1 siang ya. Iya. Sampai jam 4 sore. Sampai 4 sore. Setelah itu tutup. Untuk harinya, hari Jumat kita tutup. Setiap hari Jumat kita tutup. Setiap hari Jumat tutup. Iya. Kalau untuk hari-hari lainnya, insya Allah tetap buka. Oh, gitu ya. Tapi untuk di sana itu ada ahli apakah yang memang sudah pasti standby di sana itu? Kalau pas buka itu apakah dari antara dari 3 narasumber ini pasti ada atau kayak gimana? Pasti ada. Pasti ada ya. Iya. Selain hari Jumat pasti ada. Setiap hari selain hari Jumat itu ada. Oke, Cak, ini monggo kalau mau bergabung lagi nih di 089 602 111198 atau bisa bergabung melalui telepon 031 5462961. Mau bergabung lewat WA, telepon WA juga boleh Cak nih. 089 602 111198. Nah, komunitas Jagat Putri Yoni Nusantara itu kan di Kuau sampun disampaikan banyak sekali komunitas. Nah, maksudnya banyak anggota ini bisa ada berapa sih anggotanya ini? Kalau anggotanya sangat banyak, nggak bisa hitung karena mantan pasien yang bersyukur sembuh itu ya anggota. Jadi anggotanya banyak sekali dan bertambah terus ya. Bertambah terus. Jadi contoh kalau ibu siapa yang kemarin yang katanya nggak bisa bagaimana, itu juga, nah itu kan jadi anggota. Jadi ya otomatis rasa bersyukurnya itu menularkan ya. Rasa bersyukurnya itu melakukan hal baik juga Iya. gitu ya. Mungkin bisa jadi ketika ikut baksos
beliau ikut gitu ya. Dulu begitu ya. Ada yang 21 tahun itu itu udah sembuh dilakukan itu bisa ikut jadi anggota malah jauh lebih baik. Ada yang kecepit itu kan harusnya dipijet, harusnya mau operasi tidak jadi. Ya, itu salah tulang ekor. Karena memang kayak misalnya apa ya, ibu teman Chandra ketika nggak tahu kecepit atau apa gitu yang akhirnya sampai dengung gitu loh telinganya. Nah, monggo itu Nah. bagian daripada kita. Nah, Yang itu medisnya enggak bisa. Misalnya yang ketempelan setan, diganggu makhluk halus. Nah, iya. Sesuatu yang enggak baik itu bagian dari komunikasi. Nah, itu ya. Itu Kayak intinya memang begitu. yang tidak yang saya medis itu angkat tangan Ya, Bang G. kerjasamanya tetap dengan medis. Tetap dengan medis. Jadi kita lebih senang kalau misalnya jantung, ada yang lalu itu ada dosen dalam satu perguruan tinggi ya, itu ada dosen melakukan untuk terapi jantung sudah ring 7. Wow. Ring 7 saya tidak paham ya ring 7 itu ada apa enggak ya, cuma cerita dari beliaunya begitu. Nah, ring 7 itu yang dirasakan pada waktu terapi itu mikir tapi selesainya betul-betul signifikan. Tapi karena kan tadi sudah medis, ada banyak nggak sih kejadian-kejadian itu misalnya iki wong iki yang akhirnya tuh kayak dikatakan iki ono misi ono magis iki. Nah kayak gitu tuh rata-rata itu hanya pikiran orang atau memang ada seperti itu. Kan orang sakit itu kayaknya tuh di arahnya tuh kayaknya ke sana gitu semua gitu. Maksudnya sakit ini itu gawe iki ono sing gitu kan. Kalau dari sekian banyak pasien itu memang rata-rata begitu ataukah itu hanya memang benar-benar medis cuman orang merasa ada medisnya. Biasanya ada dua macam ya. Satu itu karena dosa, satu karena diizinkan Allah. Oke. Itu satu. Yang kedua itu memang ada non medis menjadikan medis, dengan medis menjadikan medis, dengan salah paham. Dengan medis menjadikan medis. Jadi oleh sebab itu kita harus bersama tetap dengan Jadi nggak bisa diputus ya misalnya Nggak bisa. medis toh bisa jadi sakit itu memang sakitnya medis tapi itu adalah hasil dari apa yang dilakukan dulu gitu ya. Kalau pendapat saya asal usulnya itu non medis. Larinya ke medis. Jadi jangan terbatas-batas. Terus kalau melihat dari 5.000 pasien itu kan banyak sekali dan rata-rata kan yang paling sulit untuk ditangani itu yang model gimana? Semuanya sulit, tidak ada yang mudah. Oke. Ya, tapi dengan ridho Allah itu tidak ada yang sulit sama sekali. Kalau Allah meridhoi orang yang sakit kanker, tumor, kerasukan, tempelan dengan mudah, ya kita hitungan menit dan detik saja. Tapi kalau kita pribadi, nah, itu yakin 100% ya tidak bisa. Itu aja. Jadi kita tidak pakai menggunakan kodam atau hal yang lainnya yang ada mistik-mistiknya, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Murni tidak ada bertentangan dengan agama. Murni tidak ada bertentangan dengan hukum. Kalau untuk yang berkaitan dengan dukun gimana? Kalau hukum enggak, dukun gimana? Saya tidak mengomentari kalau dukun ya, itu Iya. kan budaya ya. Itu gaya ya. Ya, jadi kita harus menghargai kita sama-sama. Profesinya apapun itu sama-sama Tapi baik. untuk di komunitas ini apakah termasuk juga metode dukun juga dilakukan? Kita murni ya, dukun itu yang bagaimana saya tidak paham, Iya. tolong dijelaskan. Ya. Jadi yang kalau dukun maksudnya kan ada ritual kayak gitu kan. Ritualnya modelnya gimana? Kan Itu kita tepat jauh dari ya. itu. Jadi kita menghargai semua golongannya. Jadi tidak ada masalah buat kita. Jadi kepercayaan apapun, agama apapun
dukun, pokoknya niatnya yakin Allah yang nyembuhkan. Salah. Halo. Tertutup ya. Ojo ragu-ragu, ya kan? Kenapa kok ragu-ragu tertutup? Ini ada dari Bu Anjari yang mau tanya, Mas Chandra minta alamatnya mohon diulang, dia tadi sempat nulis tapi gak nutut. Oke, untuk alamatnya Chandra kasih tahu ya, Chandra kirim lewat WA. Jadi adalah Jalan Penggalian RT 3 RW 2 Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Sidoarjo. Apa lagi? Halo, jam siang. Selamat Pagi dan siang Bapak. Cak Edo niki. Tuan. Cak Edo. Niki Cak Edo napa? Cak Pendi. Oh, Cak Pendi, nggih monggo Cak Pendi. Ya, tadi saya dengarkan pengobatan itu kan pakai media, bukan ya pakai air, Nggih. sama doa-doa dengan ritual. Apakah tidak ada tambahan lagi ya selain pengobatan dengan mandi, apa obat-obat herbal kan tidak ada seperti itu. Biasanya kan kalau dari berobat atau pijat sekalipun kan nanti dikasih wedang lah jahe lah gitu. Tapi kalau untuk Iya, metode biasanya. ini butuh nggak sih tambahan yang untuk Ya yang ujung-ujungnya kan biasanya kontinunya? nanti suruh beli obat-obat herbal gitu, ada nggak? Menjawab Pak ya. 100% tidak beli obat, tidak beli minyak. Bapak diwajibkan untuk bawa air putih sendiri untuk minumnya sendiri, kita doakan. Satu. Yang kedua, Bapak nanti bawa bawang putih untuk dibawa pulang sendiri. Ya, itu pun kadang dimakan, tergantung kebutuhan. Bawa nanti garam putih itu garam gerasa ataupun enggak, bawa sendiri Pak. Itu pun dibawa pulang, enggak ditinggal, semuanya enggak ditinggal. Terus untuk mandi suci itu kalau cukup mandi di kamar mandi di tempat saya tanpa boleh kencing atau buang air besar atau kencing ya, itu enggak boleh. Itu khusus untuk mandi suci, enggak bedanya kalau wudhu. Itu Kalau boleh tahu airnya itu airnya dari apa? dari PDAM Pak, PDAM Gunung Los. Saya kira Jadi dari air pegunungan seperti koko budal tunggal itu bukan ya? enggak ada Pak, kita enggak ada kungkum, jadi enggak ada Enggak kungkum. ada ya, cuma itu ya. Ya, enggak, mandi sendiri kalau memang itu enggak berat. Tapi kalau berat kita semprot dengan air PDAM. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh jantung itu kan berat ya. Nah, biasanya orang itu ada segan sungkan, mandinya terbatas airnya. Kita harus kasih untuk semprot. Semprot itu bisa jantung, kanker, tumor, terus vertigo yang akut, sakit gigi sekaligus itu bisa dirasakan. Sakit mata. Ya, jadi kita enggak usah Bapak ada ragu-ragu, pemirsa lainnya, pendengar lainnya enggak usah ragu-ragu. Nanti misalnya harus beli bunga, harus beli minyak, harus beli ini, enggak ada sama sekali Pak. Itu nol kita lakukan, sudah ada di kepolisian Waringin Anom Pak. Pasti Ya. udah, karena udah melakukan di kepolisian ini pastinya kan nggak asal ya, apalagi Nggak iki asal. wis siaran di RRI iki lah, misalnya komunitas iki macem-macem, waduh sak jagat raya iki akan menggeruduk ini. Siap untuk dipidana. Heeh. Siap untuk dipidana Pak. Betul. Bapak ini rekam, kalau memang tidak sesuai boleh diprotes, boleh disebarluaskan, siap untuk ditutup. Izinnya dari Ketes ada, izinnya dari yayasan ada, semua perizinan komplit. Oh, ada perizinan. Ya komplit Pak, enggak main-main. Jadi kita ada biaya. Jadi kita Setelah ada dimandikan, modal. tadi kan pakai ritual doa ya. Ya otomatis doanya sesuai dengan agama masing-masing Pak. Kita doakan apa kita itu Didoakan dan berdoa sendiri. Jadi nanti dituntun Pak, caranya kalau Bapak beragama misalnya non muslim ya disesuaikan dengan agama. Mandi pun ada doanya Pak, selalu dengan doa, diikuti dengan doa, tidak putus dengan doa. Lah pengobatan kalau sakit berat itu kan butuh proses ya. Ya Tidak cukup makanya. 1 kali 2 kali. Lah nanti kalau rumahnya jauh itu melarikan beratan. Apa gitu menjadi penginapan ya? Saya tidak menyediakan penginapan Pak, sama sekali nol.
Nah, cuma saya menyediakan kamar itu bagi yang butuh pertolongan itu gratis. Kamarnya gratis bagi yang membutuhkan pertolongan. Kalau rumahnya jauh, habis Ya. berobatkan pulang. Ya, tapi saya menyediakan. Saya punya kamar 14 Pak. Saya tidak boleh dengan tegas itu menampung rawat inap. Saya tidak menampung rawat inap karena itu melanggar aturan. Saya tidak mau melanggar aturan. Tapi saya punya kamar banyak. Kalau memang itu darurat, ya harus kita tolong, harus kita tolong. Bahkan kalau ada makanan lebih kita makan berbagi gratis kok Pak. Bukan disuruh bayar. Jadi nggak ada bayar-bayar gitu, nggak ada. Nggak ada. Kalau adik jaluk bayar-bayar, nah itu, Nah, itu siap nanti diberikan. ya dilaporkan ke RRI 4 aja supaya Laporno Chandra lah macam-macam ya disebarluaskan nanti. Kalau ini Pak, Siap. kalau penyakit lumpuh kan nggak bisa jantung, bisa menerima panggilan ya Pak. Loh, kalau panggilan enggak sama sekali Pak. Kita dulu bantu orang dari telepon. Ya, bantu orang dari telepon. Sekarang mohon maaf kita enggak bantu dari orang dari telepon karena kita sudah punya padepokan. Ya, jadi sudah enggak ada, kita ada panggilan Pak. Jadi kita enggak dibayar dan kita enggak ada minta-minta, kita enggak mau Pak. Enggak mau sama sekali. Bapak bisa coba di sana atau Bapak bisa tes dulu orang. Betul apa enggak? Tapi setelah berobat langsung pulang ya. Pulang, berobat pulang. Tapi kalau datang lagi. Iya, tergantung urutannya Pak. Jadi kita enggak bisa terima nomor 1, 2, 3 dan seterusnya enggak. Pasien di sana banyak. Terutama hari Sabtu Minggu, hindari Sabtu Minggu Pak. Saya berapa kali gitu Pak mengotot? Tergantung sakitnya, tergantung berat pundaknya Pak. Oh gitu. Iya. Saya tertarik dengan Bu Nana tadi ya, yang buka tadi ya. Ada nomor teleponnya di Pro 1 Pak, mungkin dicek di Pro 1. Ya itu kakinya dari ruas apa? 20 tahun yang lalu, sekarang usianya sudah nggak tahu, usianya 50 lebih Pak. Bu Tata tinggal 2%, dia lihat cahaya aja sudah kabur, lihat titik lampu aja nggak bisa. Pada waktu itu kemarin sebelah kanan itu sudah tidak bisa melihat sama sekali, itu sudah bisa melihat cahaya. Satu. Berarti bukanya bukan dari luas ya? Enggak. Oh. Dari lahir maksudnya. Enggak dari lahir. Ada yang dari lahir Pak, masih dalam proses. Ada yang dari lahir. Insya Allah kalau dengan izin Allah enggak ada batas Pak. Kalau saya enggak bisa, jadi saya tekankan lagi dengan izin Allah. Kalau dengan izin Allah, insya Allah apapun penyakitnya yang aneh-aneh, insya Allah bisa. Kita pengen bekerja sama dengan yang kanker tumor itu loh Pak, yayasan kanker tumor, monggo. Kita kerjasama kok, tidak ada biaya, tidak ada niatnya nanti pamrih di belakang hari dan sebagainya. Bahkan kita 6 bulan sekali kita menyantuni anak yatim Pak. Nanti tanggal 25 bulan Agustus itu kita nyantuni anak yatim. Kita tidak minta-minta kok Pak, tidak minta-minta. Jadi kalau memang ada yang memberi monggo, ya itu yang kita salurkan. Alhamdulillah. Jadi tidak ada, nanti bawa buktikan aja. Pasien Bu Nana itu, pasien Bapak Bu Nana itu waktu berobat itu matanya itu rusak apa enggak Pak? Tidak bisa melihat itu, mohon maaf Pak ya, nanti dengan medis tidak enak. Jadi sebetulnya itu sudah ke medis, asal mulanya sudah yang sebelah kanan itu 0. Ya, sayang sekali terputus ya. Oke, Caca dan Ning ya kan, waktu dua yang harus segera memisahkan kita. Tak janji ini kudune 2 jam. Cuma ya gitu lah ya, karena programnya nggak bisa dijam. Cak Arif, kalian Cak Roni, kalian Ning Sri bolehlah menutup perbincangan kita. Pasti nanti kalau misalnya ada Cak Ning yang ingin bertanya, nomor telepon atau apa nanti Canda boleh share ya. Oke, dan boleh dari Cak Arif menutup, Cak Roni dan pesan mungkin dari apa yang sudah kita bincangkan tadi. Atau Cak Roni mewakili boleh juga. Ya terima kasih Cak Chandra, Oke Dumateng Cak Yu yang ada di rumah dimanapun berada. Perlu saya sampaikan ya, bahwasanya wonten ini Jatisari, ya, Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan,
mulai tanggal 25 April kemarin dibuka resmi untuk pengobatan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Bagi Bapak Ibu yang menderita sakit baik itu medis maupun non medis bisa ikut berobat di tempat kami seperti Bapak Ibu atau saudara yang menderita penyakit gagal ginjal, stroke, kanker, asam urat, kolesterol, buta, semua penyakit insya Allah bisa disembuhkan di sana dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dipungut biaya apapun. Datang dan buktikan kalau tidak percaya, tetap gratis. Ya matur suwun ya Chandra. Nggih, monggo caranya. Oh, ayo rek, monggo kalau percaya, kalau diridhoi Allah, insya Allah sembuh. Terus saya tambahkan tadi dari itu tadi kita acara itu Polsek, Kami, Dewan untuk wilayah Pasuruan, Tangerang, Dihadiri Kapolsek. Kapolsek, Kapolsek mana, Kak? Purwodadi. Dari tokoh masyarakat, tokoh agama, semua pada waktu itu kita menyampaikan berita juga melalui acara intinya seperti itu. Jadi percaya monggo, tidak percaya nggak apa-apa. Penting kita tidak ada prinsip, siapa aja, tidak bersalah-salah. Khususnya seperti itu, matur nuwun dengan mudah-mudahan dengan Cak Chandra dibalik amal perbuatan. Amin, amin, Kita amin. diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Amin, amin, Allahumma Sehat amin. semuanya. Amin, amin. Matur nuwun, pemirsa juga Nggih. semuanya saya doakan, pendengar semuanya saya doakan, Nggih, amin. mudah-mudahan diberi kesehatan, dan lancar, Hmm. kebahagiaan. Allah Maha Kuasa. Matur nuwun. Ning Sri singkat boleh? Kemudian Kak Nini Doyo, monggo yang punya keluhan sakit apapun datang ke tempat kami tanpa keraguan, tanpa ada biaya apapun. Dan tolong kalau ada kerabat ataupun siapapun disebarluaskan informasi ini agar bisa banyak lagi yang dapat kami tolong. Matur nuwun untuk perhatiannya, semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma matur nuwun. Salam sehat. Tepuk tangan dulu dong boleh. Matur nuwun sangat. Masya Allah, insya Allah barokah, insya Allah bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, dan komunitas insya Allah sesuai dengan tujuan hidupnya adalah ingin memberikan manfaat untuk banyak orang. Insya Allah akan kembali manfaat kepada komunitas sendiri. Matur nuwun Cak Ari, matur nuwun Cak Roni, kalian yang free. Mungkin kita sakit perang yang mana teman-teman yang sedang nggih. Atau mungkin bisa Chandra bisa ke sana boleh? Oh, sangat boleh. Boleh ya. Sama rombongan RRI semua. Insya Allah nanti Chandra aja istri Chandra supaya boleh ya. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah, matur nuwun sangat, matur nuwun sangat insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Cak Neng kau nggih sareng-sareng kalian komunitas Jagat Putih Yoni Nusantara ya. Yang pasti ini insya Allah akan pamit ya Cak Neng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maneh Pro 4 RRI Surabaya.